Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita awali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya firman itu menyejukkan hati kita, menguatkan kita, dan memberikan kita kebijaksanaan dalam menjalani setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam Matius 3 pasalnya yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa Yesus Kristus pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh seorang pembaptis yang bernama Yohanes. Tetapi ada dua hal yang menarik di dalam firman Tuhan saat ini, di dalam peristiwa tersebut, di mana Yohanes berjumpa dengan Yesus Kristus dan dia menolak untuk membaptis Yesus Kristus karena menurut hemat dari Yohanes, tidaklah mungkin Yohanes membaptis Yesus yang tidak berdosa. Tidaklah mungkin dia membaptis Yesus yang tidak perlu mengalami kelahiran baru, yang tidak perlu mengalami pertobatan akan dosa-dosanya. Tetapi Yesus berkata kepada Yohanes agar dia mau membaptis Yesus, karena dengan demikianlah cara menggenapi kehendak dari Tuhan Allah. Karena kehendak Tuhan, maka Yohanes taat dan mau membaptis Yesus. Demikian yang kedua, Yesus Kristus tadi yang tak bercela itu, yang tidak memiliki dosa itu, yang tidak perlu mengalami kelahiran baru, dia harus dibaptis. Mengapa? Karena dia taat, dia tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, karenanya Yesus mau dibaptis. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dibaptis, maka suara dari sorga memproklamasikan, ketika Tuhan berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Artinya apa Bapak Ibu? Siapa yang ingin berkenan di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Maka setiap orang yang mau dikasihi oleh Tuhan, dia harus hidup di dalam Kristus. Siapa saja yang mau menerima kasih karunia dari Tuhan harus hidup di dalam Kristus. Dia di dalam Kristus, hidup bersama-sama dengan Kristus, dan melakukan segala aktivitas kehidupannya sesuai dengan misi Kristus. Maka saya mau berkata melalui firman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jalani hidup kita yang penuh dengan pergumulan ini. Ketika sukacita dan duka cita silih berganti dalam kehidupan kita, ketika kepenatan, ketika segala dosa yang kita lakukan itu silih berganti dalam kehidupan kita, maka Tuhan memberikan kita space, Tuhan memberikan kita jalan, dan only one way, hanya satu jalan. Hiduplah di dalam Kristus, karena kepadanya lah Tuhan berkenan. Itu artinya siapa saja yang mau menerima segala kekuatan dari Tuhan, segala penyertaan dari Tuhan, maka terima Yesus dalam kehidupannya. Maka hiduplah di dalam Yesus, hidup bersama dengan Kristus, karena di dalam Kristus kita menerima kekuatan itu, di dalam Kristus kita menerima penyertaan itu. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jalani aktivitas kita dalam satu hari ini dengan tidak melupakan bahwa hidup kita ada di dalam Kristus. Dan biarlah Kristus memberi kita kekuatan. Kristus mau memberi kita kebijaksanaan, dan Dia akan merengkuh kita sehingga apa yang kita rasakan Dia turut merasakan, dan apa yang kita rindukan di dalam Tuhan kita menerimanya dalam Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini
bahwa kepada anak-Mu, Yesus Kristuslah Engkau berkenan dan mengasihinya. Maka izinkanlah kami menerima kasih itu Tuhan di dalam Yesus. Layakkanlah kami menerima segala kasih karunia-Mu ketika kami mau hidup di dalam Yesus Kristus. Dan biarkanlah kami terus di dalam rengkuhan-Mu di dalam Yesus. Sehingga baik sukacita, baik penderitaan, baik duka cita, entah apapun yang silih berganti dalam kehidupan kami mampu menghadapinya karena kami ada di dalam Yesus dan kami bersama-sama dengan Yesus Kristus menghadapinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau turut campur dalam segala aktivitas kami dalam satu hari ini, sehingga Engkau menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, dan ampunilah kami atas segala dosa yang kami lakukan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita puji Tuhan.